Inna alhamdulillah wa nasta'inu ala umur dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Tak lupa kita hancurkan salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam yang terang menalam mendapat taufik dan hidayah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan saya kali ini aku menyampaikan sebuah untuk Ramadan, yang mana yang untuk Ramadan adalah tentang sejarah puasa dan hukum-hukum puasa. Puasa adalah Rasulullah mendapatkan wahyu puasa dari Bukit Al-Malik yang di sebelah Madinah. Saat di bulan Syawal, bulan Syawal, Rasulullah mendapatkan wahyu Muhammad, apakah kamu ingin menerima wahyu ini? Itu wahyu ini adalah puasa, yang mana puasa bagi umatmu dan sudah disebutkan cerita Nabi, yaitu Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman, yang dimana diceritakan Nabi Ayub ini adalah Nabi yang mendapatkan sakit yang parah. Tidak ada yang manusia sakitnya yang bisa melebihi sakitnya Nabi Ayub. Sakit Nabi Ayub sangat lama, sekitar 300 tahun lamanya penyakit Nabi Ayub. Nabi Ayub mulanya adalah orang yang kaya. Orang yang kaya, rumahnya mewah, istrinya banyak, anaknya banyak, ternaknya yang banyak. Dikisahkan istri Nabi Ayub 87, anaknya cuma 10.000, ternaknya, kandang ternaknya itu besarnya 30 ratus segi. Dan Allah bertanya kepada kaum kafir, kenapa kalian ingkar kepadaku untuk beriman? Karena mengurus harta-harta, mengurus benda. Karena kaumnya Nabi Ayub adalah kaum yang fakir miskin. Lalu Allah berkata kepada kaumnya Ayub, darilah Nabi Ayub yang diuji dengan penyakit yang sangat besar, kulitnya pada berjatuhan hingga disebut orang yang berjalan ditampak dan kulit. Tapi dia tidak pernah mengingkar kepadaku, bahkan dia berpuasa kepadaku. Lalu dikisahkan tentang Nabi Sulaiman, Nabi yang kaya. Tidak ada orang yang melebihi kayanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah sang raja jin dan manusia yang membuat kerajaan di Yerusalem atau dikenal dengan Palestina. Allah berkata kepada orang-orang, kalian yang ingkar kepada Allah, wahai kaum Sulaiman, kenapa kamu tidak beriman kepadaku? Karena mengurus harta-hartamu, karena mengurus
Allah berkata, tidaklah Sulaiman. Kekayaannya tidak ada orang yang melebihi kekayaan mereka dia, dan tidak pernah lalai kepadaku. Hingga suatu hari diberilah hadiah sekitar 10 kuda. Lalu 10 kuda itu melalaikan dia kepada sholat asar. Lalu Nabi Sulaiman menyembelih kuda itu. Dan juga dikisahkan tentang orang-orang yang kafir miskin di Madinah. Lalu Nabi Muhammad menerima perintah puasa. Saat diperintah puasa, Rasulullah berkata, "Wahai umatku, perintah puasa adalah perintah yang mulia, dan ada malam-malam yang sangat mulia. Maka nikmatilah perintah ini. Dan ada malam Lailatul Qadar dari 10 tahun Ramadan hingga malam Lebaran terdapat malam Lailatul Qadar." Dan juga hukum puasa itu dibagi menjadi 5. Yang pertama sunnah, kedua wajib, ketiga makruh, keempat mubah, yang kelima itu haram. Yang pertama sunnah bagi orang-orang sakit dan juga orang-orang yang gagal fisik, seperti tangannya hilang satu dan kakinya tidak ada, itu disunnahkan untuk berpuasa. Wajib bagi orang-orang yang balik, yang tentu untuk puasa itu adalah wajib. Makruh adalah yang dibenci. Setiap amal yang makruh dibenci oleh Allah. Cara mendapatkan puasa walaupun hukumnya itu makruh adalah yaitu membuat amal kebaikan, yaitu sholat taubat, lalu akan mendapatkan puasa. Yang keempat adalah mubah. Mubah artinya boleh. Orang anak kecil boleh diajarkan puasa, itu boleh. Anak berusia 10 tahun itu dikatakan mubah. Yang tidak dikatakan mubah adalah usia 15 ke atas, itu tidak dikatakan mubah bagi laki-laki. Alim ulama berkata pada tafsir kitab yang bernama Ibnu Katsir berkata, mubah puasa bagi anak itu dibagi menjadi 2. Bagi yang lelaki yang boleh mubah dari usia 1 tahun hingga 10 tahun. Jika yang tidak boleh adalah 15 hingga seterusnya. Jika perempuan kadang usia 8 tahun itu tidak diwajibkan, itu tidak dibolehkan mubah. Artinya wajib berpuasa. Karena disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir, perempuan macam-macam tempatnya balik. Bahkan ada perempuan usia 8 tahun sudah balik. Ada juga perempuan usia 7 tahun sudah balik. Mubahnya perempuan adalah usia 10 tahun hingga 6 tahun. Jika di atas itu tidak boleh. Yang kelima, yang terakhir adalah haram. Haram bagaimana orang yang minum khamar, minuman keras, memakan daging yang halal, memakan daging yang haram, seperti anjing, babi, itu haram untuk berpuasa. Bahkan Allah ancam orang yang haram untuk berpuasa. Cara untuk biar mendapatkan orang-orang yang haram untuk berpuasa adalah satu, membaca kalimat syahadat, yang mana
ulama-ulama terdahulu seperti ulama salaf yaitu bernama Imam Al-Ghazali berkata pada kitabnya yang bernama Tamim Ad-Dari, orang yang diharamkan pada rukun puasa yang wajib haram, cara biar masuk ke dalam puasa adalah membaca 2 kalimat syahadat itu. Karena status minum khamr itu dikatakan keluar dari Islam. Cungkil daging hewan yang haram seperti babi anjing itu dikatakan murtad keluar dari Islam. Cara biar mendapatkan puasa mendapatkan Islam membaca 2 kalimat syahadat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Telah disebutkan dalam hadis dari Arba'in An-Nawawi berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna as-sawm wa inna mu'minin wal barakati wal jannah wal harami wal kafir wal nar wal asr ila al mu'minin wa asr ila al mu'minah wal amru mu'minin wal jannati ila al muslimin wal lailatul qadar illa salati wal baiti ila al malaikati ila habib. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, di bulan puasa barang siapa yang melaksanakan puasa atau di bulan Ramadan, barang siapa yang melaksanakan amal di bulan Ramadan, baginya adalah surga. Dan kenikmatan surga ini adalah lebih nikmat yang di dunia. Dan juga siksaan orang kafir yang lain dan terhadap puasa akan dihukum oleh neraka. Neraka hukumnya itu lebih kejam dari hukuman Arab zaman dulu. Dan juga orang-orang biasa yang masuk ke dalam surga akan dianggap oleh Rasul Allah sebagai Habib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah.